Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Berkah 3 Menit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui 6 sapaan tanah kubur kepada mayit baru di alam kubur. Begini perlakuannya kepada mayit muslim dan kafir. Alam kubur merupakan terminal pertama sebelum menuju akhirat. Di terminal ini bisa saja seorang mayit akan mendapatkan kenyamanan dan nikmat, dan bisa saja ia mendapatkan ancaman dan juga siksa. Hal tersebut tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Saat seorang mayit dimasukkan ke liang kubur, ia akan disambut oleh tanah kubur. Ternyata tanah kuburan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala akan menyapa mayit dengan 6 kalimat. Mengingat mati adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingat kematian menjadikan diri lebih semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas?' Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat seorang sudah tidak bernafas lagi, saat seseorang sudah dimasukkan ke liang lahat, saat itulah hidup yang sebenarnya dimulai. Di alam kubur seorang mayit akan disambut oleh tanah kuburan. Tanah kuburan yang ia tempati akan menyapa dengan 6 kalimat. Kuburan berkata kepada penghuninya yang baru, 'Aku rumah asing, aku rumah sendirian, aku rumah ketakutan, aku rumah kegelapan, aku rumah tanah, dan aku rumah cacing-cacing.' Seorang di alam kuburnya layaknya orang yang merantau, hidup sendiri tanpa ada teman dan keluarga yang menemani. Di dalamnya penuh dengan kegelapan, sehingga setiap mayit akan merasa ketakutan. Selain itu, cacing-cacing tanah juga sudah bersiap untuk masuk ke dalam tubuh untuk mengoyaknya. Hanya orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari fitnah kubur. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk banyak berbuat kebaikan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan diselamatkan dari fitnah di alam kubur. Perlakuan tanah kubur memang tidak sama kepada setiap manusia. Ada yang diluaskan kuburnya dan ada pula yang semakin terhimpit. Semua itu tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Imam Muhammad bin Abu Bakar menjelaskan bahwa kuburan memiliki perlakuan berbeda pada jenazah orang mukmin dan orang kafir. Ketika orang dikuburkan adalah orang muslim, maka tanah kubur akan berkata, 'Selamat datang di terminal akhirat. Adapun engkau adalah orang yang amat aku cintai, yang berjalan di atas punggungku. Sekarang aku akan melindungimu. Aku yang bertanggung jawab atasmu. Lihat apa saja yang akan aku perbuat untukmu.' Tidak lama kemudian, kuburan orang tersebut menjadi luas, seluas mata memandang, dan pintu kebun surga dibukakan untuknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Rum menjelaskan,
dikatakan kepada mayit muslim, lihatlah balasan orang yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Lalu di dekat kepalanya dan dibukakan satu pintu menuju neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah siksa yang dijauhkan Allah darimu. Selain itu, dikatakan kepadanya lagi, sekarang tidurlah dengan tenang. Tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai selain tibanya hari kiamat. Begitu beruntungnya orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini. Mereka yang diluaskan kuburnya merasakan kenikmatan kebun surga dan mendapatkan nikmat-nikmat lainnya. Akan tetapi berbeda halnya jika yang dimakamkan adalah orang kafir. Tidak ada kata sambutan dari tanah kubur, malah ia langsung akan menakut-nakutinya. Kuburan tersebut akan berkata, tidak ada ucapan selamat untukmu. Engkaulah orang yang paling kubenci saat berjalan di atas punggungku. Sekarang kau dalam penguasaanku. Aku yang bertanggung jawab atasmu. Rasakan saja apa yang akan aku perbuat padamu. Kemudian tanah kubur berlangsung menghimpitnya sehingga remuklah semua tulang-tulangnya. Dibukakanlah baginya pintu neraka dan diperlihatkanlah untuknya tempat di neraka sampai hari kiamat. Begitu ruginya orang-orang yang termasuk dalam golongan tersebut. Siang dan malam selalu tersiksa sampai datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.